Pada hari ini, Rabu, 16 November 2016, kita akan bersama-sama mengikuti acara kuliah umum Studium Generale bersama Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia, Puan Maharani, dengan topik Peran Perguruan Tinggi dalam Mewujudkan Revolusi Mental. Acara ini merupakan bagian dari mata kuliah umum Studium Generale KU 4078. Sebagai acara pertama, marilah kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin disilakan duduk kembali. Selanjutnya pembacaan doa oleh Bapak Budi Mulyadi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Ya Rabbana, dengan memohon ridhamu, Engkau saksikan pagi ini kami, keluarga besar Institut Teknologi Bandung, menyelenggarakan kegiatan studium general guna memperluas wawasan kebangsaan, khususnya dalam membentuk karakter dan mental bangsa kami. Ya Rabbana, kami sadari begitu besar tantangan yang dihadapi dalam membangun bangsa ini. Terkadang terjadi silang pendapat dan beda persepsi yang mengarah kepada retaknya sendi-sendi ikatan persatuan kebangsaan kami. Dengan kegiatan ini kami berharap persatuan dan kesatuan bangsa kami menjadi kokoh kembali dalam ikatan negara kesatuan Republik Indonesia yang berbineka. Ya Rabbana, curahkanlah rahmat-Mu yang akan memacu semangat kerja kami, limpahkan kasih-Mu yang akan menentamkan hati dan menjernihkan pikiran kami. Pancangkan hidayah dan taufik-Mu yang akan membimbing perjalanan hidup kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Hadirin yang kami hormati, kita akan mengikuti penyampaian sambutan dari Rektor Institut Teknologi Bandung yang sekaligus membuka acara pada hari ini kepada Profesor Dr. Kadarsyah Suryadi DLA. Yang terhormat dan kami muliakan Ibu Menteri Koordinator
Pengembangan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia, Ibu Puan Maharani, beserta segenap jajaran pimpinan Kementerian Koordinator PMK. Di sini hadir Profesor Agus Hartono, Deputi Menteri PMK. Hadir juga staf khusus dari Menteri PMK Pak Dolfi, yang juga adik-adik beliau adalah kakak kelas kalian TF88. Juga hadir di sini Dirjen Belmawa Profesor Intan Ahmad, senior saya. Welcome back to kampus. Ibu Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Barat, Ibu Ine, ini yang paling energik di Jawa Barat ini. Lalu perwakilan dari Ikatan Alumni ITB, sahabat kita Pak Basar Simanjuntak. Selamat kembali ke kampus Pak Basar. Saya tadi malam dapat WA dari Ketua Ikatan Alumni karena beliau hari ini menghadap Pak Presiden, jadi Pak Basar yang mewakili alumni di Aula Barat ini. Para wakil rektor, para dekan, para direktur pimpinan lembaga, dan para dosen yang saya cintai, dan adik-adik mahasiswa yang saya banggakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berkat rahmat dan ridhonya kita bersama-sama bisa berkumpul di pagi hari ini bersama Ibu Menko, Ibu Puan Maharani, dan kami sekali lagi ucapkan selamat datang Ibu Menteri. Kita berikan aplaus pada Bu Menteri. Bu Menteri dan Ibu Bapak sekalian, pagi ini kita berada di gedung Aula Barat Institut Teknologi Bandung yang dibangun zaman Belanda tahun 1920. Di gedung inilah Presiden RI pertama Bung Karno dilantik menjadi mahasiswa ITB dan juga dilantik menjadi insinyur lulusan pertama Institut Teknologi Bandung. Kemudian juga saya ingin informasikan ke Ibu Menteri bahwa agak ke sebelah atas di kampus, di tengah-tengah kampus kami terdapat sebuah prasasti. Di situ ada pernyataan Presiden RI pertama tahun 1959 yang meresmikan ITB sebagai perguruan tinggi negeri pertama untuk bidang teknik di Indonesia. Juga tidak jauh dari sini di gedung teknik sipil, itu ada gedung, ada ruangan tempat kuliahnya Bung Karno. Dan nanti kalau Ibu Menteri sempat jalan-jalan ke gedung rektorat, itu ada patung Bung Karno, barangkali mau selfie silahkan. Dan juga nanti Bu Menteri kalau berkenan setelah acara ini, kelihatannya adik-adik mahasiswa ada yang ingin selfie dengan Ibu. Sangat senang mereka kalau bisa berfoto bersama dengan Ibu. Bu Menteri dan Ibu Bapak sekalian, Bu Menteri ini keluarga besar ITB karena selain Bung Karno yang kuliah di ITB, paman-paman beliau juga pada kuliah di ITB dan juga tantenya. Kita ada Pak Guntur Soekarno, ada Pak Taufan Soekarno, lalu ada adiknya Pak Taufik Kimas, yaitu Pak Nazarudin Kimas dan Ibu almarhumah Elva Kimas. Semuanya juga alumni ITB. Jadi Bu Menteri sebetulnya kembali kepada alma mater keluarga besar beliau sendiri. Terima kasih untuk kehadirannya. Ibu Menteri yang kami muliakan, acara Studium General ini bertujuan untuk memberikan wawasan kepada mahasiswa kami tentang pengetahuan yang tidak mereka dapatkan di dalam kampus. Dan Ibu sebagai sosok pemimpin muda, wanita Sri Kandi negeri ini tentunya akan sangat menginspirasi terutama para mahasiswi di sini. Jadi adik-adik mahasiswi, kita akan mendengarkan paparan dari seorang pemimpin muda, seorang Sri Kandi Indonesia yang tentu akan banyak pengalaman yang beliau akan bisa sampaikan dan sangat besar manfaatnya untuk kita semua. Dan juga nanti pada saat tanya jawab yang hanya diizinkan adalah hanya mahasiswa, bukan mahasiswa nanti saja di luar forum ini karena ini namanya kuliah.
Jadi barangkali ada wartawan atau undangan yang ingin bertanya, mohon maaf ini hanya untuk mahasiswa, kalaupun ada tanya jawab nanti. Dan nanti barangkali Bu Menteri berkenan untuk sharing apa yang beliau sudah jalani dalam perjalanan hidup dan pengalamannya. Tidak banyak yang saya sampaikan, mari kita dengarkan sekali lagi paparan dari Ibu Menteri kita. Terima kasih Ibu Puan atas kehadirannya. Selamat pagi lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang kami hormati, kita akan memasuki acara utama pada hari ini, yaitu kuliah umum yang akan disampaikan oleh Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia dengan topik Perguruan Tinggi dalam Mewujudkan Revolusi Mental. Sesi kuliah ini akan dipandu oleh Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum Alumni dan Komunikasi Dr. Miming Miharja. Kepada Dr. Miming Miharja, kami persilakan. Yang kami hormati Ibu Puan Maharani, tamu undangan yang terhormat, dan para mahasiswa yang kami banggakan, izinkan saya membaca resume kurikulum vitae dari Ibu Puan Maharani sebelum beliau memulai paparannya. Ibu Puan Maharani pendidikan Sarjana Komunikasi Massa FISIP Universitas Indonesia. Jabatan beliau adalah Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia untuk periode 2014-2019. Saya akan membacakan beberapa catatan pengalaman dan penghargaan yang pernah beliau terima. Beliau adalah anggota DPR RI Komisi 1 Bidang Pertahanan, Intelijen, Hubungan Luar Negeri, Komunikasi dan Informatika 2012-2014. Lalu beliau pernah menjadi anggota DPR RI Komisi 6 Bidang BUMN, Perdagangan, Perindustrian, Investasi, Koperasi, UKM, dan Standarisasi Nasional. Lalu beliau juga adalah anggota Badan Kerjasama Antar Parlemen BKSAP DPR RI 2009-2014. Lalu beliau adalah pemrakarsa pagelaran wayang kulit dengan clear terpanjang dan masuk dalam catatan Muri tahun 2013. Lalu beliau juga adalah anggota delegasi Republik Indonesia pada konferensi tingkat tinggi luar biasa kelima Organisasi Kerjasama Islam OKI Jakarta 2016. Beliau adalah delegasi Republik Indonesia pada International Dialogue on a Revitalized Global Partnership at the 70th United Nations General Assembly, New York 2015, dan beliau Ketua Delegasi Republik Indonesia pada pembukaan SEA Games Singapura 2015. Saya kira itu beberapa catatan prestasi beliau. Untuk menyingkat waktu, kami akan segera persilakan dengan hormat Ibu Puan untuk bisa memulai paparannya. Silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat pagi. Yang saya hormati Ketua DPRD Jawa Barat, yang saya hormati Pak Rektor Institut Teknologi Bandung, yang saya hormati Bapak-bapak dan Ibu-ibu yang hadir pada kesempatan pagi ini, baik dari kementerian maupun dari Sivitas Akademika Institut Teknologi Bandung, dan tentu saja adik-adik mahasiswa, mahasiswi, hadirin yang berbahagia. Syukur alhamdulillah bahwa pada kesempatan ini saya bisa hadir di sini bersama-sama dengan bapak-bapak, ibu-ibu, dan adik-adik sekalian dalam acara kuliah umum di Institut Teknologi Bandung dengan tema peran perguruan tinggi dalam mewujudkan revolusi mental. Tadi Pak Rektor sudah menyampaikan bahwa alhamdulillah Aula Barat ini adalah tempat saat Bung Karno dikukuhkan sebagai mahasiswa ITB, sekaligus saat beliau kemudian menjadi salah satu insinyur yang kemudian dikukuhkan di ITB. Alhamdulillah ini pun baru pertama kali saya hadir di Aula Barat ini.
Jadi ini merupakan satu kehormatan bagi saya untuk hadir di sini, berkumpul di sini, dan bisa memberikan, mungkin kalau bahasa kerennya itu kuliah umum. Namun sebenarnya saya berkeinginan untuk bisa hadir, datang, bersilaturahmi, dan memberikan sedikit pengalaman saya kepada adik-adik sekalian, mahasiswa-mahasiswi ITB ini, yang buat saya pengalaman-pengalaman yang saya miliki ini harusnya bisa menjadi salah satu inspirasi bagi adik-adik sekalian jikalau nantinya memiliki harapan ataupun impian menuju masa depan. Karena bukan tidak mungkin, dan saya meyakini bahwa nantinya itu lulusan-lulusan ITB itu akan menjadi pemimpin-pemimpin bangsa, meneruskan pemimpin-pemimpin bangsa yang sudah ada. Saya juga ingin mengucapkan sebelum saya memulai apa yang akan saya paparkan, terima kasih dan menyambut baik inisiatif pimpinan Institut Teknologi Bandung dan Sivitas Akademika yang berkomitmen dalam mewujudkan revolusi mental di kampus, khususnya di kampus ITB. Sudah beberapa kali saya muter di berbagai daerah, hadir di universitas-universitas, dan sering kali sebenarnya salah satu kota yang paling sering saya datangi itu adalah Bandung atau Jawa Barat. Namun hanya di luarnya ITB saja, belum pernah masuk ke ITB. Jadi kalau tadi ada tawaran dari Pak Rektor, nanti Ibu Puan atau Mbak Puan berkenan untuk selfie, ya mau banget. Apalagi kalau kemudian nanti saya juga insya Allah mau selfie dengan patungnya Bung Karno yang ada di rektorat. Karena itu tanda bahwa saya sudah datang ke sini untuk bertemu dengan mahasiswa-mahasiswi ITB, dan juga datang lagi ke tempat di mana proklamator kakek saya dan keluarga saya ini memang menempuh pendidikan di ITB ini yang ada di Bandung. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin dan adik-adik sekalian, revolusi mental itu merupakan agenda utama dalam membangun dan memperbaiki karakter bangsa. Revolusi mental menyangkut pembangunan kualitas manusia, tak terbatas pada dimensi ekonomi, sosial, dan politik, namun juga masuk dalam dimensi budaya. Dalam membangun peradaban yang lebih maju, bermartabat, dan berjati diri sebagai gerakan hidup baru. Apa sih sebenarnya revolusi mental itu, dan kenapa harus dilakukan? Tujuan dari dilakukannya revolusi mental adalah untuk menanamkan rasa percaya diri akan kemampuan diri sendiri. Bagaimana kita menanamkan optimisme dan daya kreatif masyarakat dalam menghadapi tantangan berbangsa dan bernegara. Revolusi mental adalah bagian dari proses pembentukan karakter bangsa untuk mewujudkan negara yang merdeka. Pertama merdeka dulu, kemudian bersatu, berdaulat, adil dan makmur berdasarkan Pancasila. Kenapa ini harus kita lakukan? Ada 3 hal yang membuat ini harus kita lakukan, dan kenapa kita harus lakukan sekarang. Pertama kali revolusi mental itu dicetuskan oleh Bung Karno pada tahun 1957 pada saat beliau menyampaikan pidato kenegaraan pada tanggal 17 Agustus 1957. Pada saat itu bangsa ini baru sesaat merdeka, dan Bung Karno sebagai presiden pertama menyatakan bahwa masih banyak hal yang kemudian harus dibenahi oleh bangsa ini. Salah satunya adalah bagaimana bangsa ini kemudian merubah mentalnya dari mental yang kemudian sepertinya mental kuli, kemudian menjadi mental yang kemudian bisa membangun bangsa yang pada tahun 1945 itu baru merdeka, menjadi mental bangsa yang memang bisa membangun bangsanya sesuai dengan apa yang diharapkan oleh bangsa ini, yaitu mandiri, berdaulat, dan tentu saja berkebudayaan sesuai dengan kepribadiannya.
Kalau kemudian hari ini atau sejak Pak Jokowi dilantik sebagai presiden harus kemudian dilakukan pembenahan berkaitan dengan karakter bangsa, tentu saja karena saat-saat ini atau hari-hari ini praktek-praktek yang tidak jujur, tidak memegang etika dan moral, tidak bertanggung jawab dan tidak dapat diandalkan serta tidak dapat dipercaya dalam pelaksanaan berbangsa dan bernegara itu muncul kembali. Dan itu tidak sesuai dengan pembukaan atau cita-cita dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Hari-hari ini kalau kita lihat di media massa, contoh-contoh apa yang kemudian membuat karakter bangsa ini harus secara bergotong royong kita perbaiki. Munculnya atau terbitnya saber pungli yang kemudian diinisiasi oleh Presiden atau sapu bersih pungli. Itu menjadi salah satu hal yang kemudian bangsa ini sepertinya berjalan di tempat. Karena apa? Karena terlalu banyak pungli-pungli, ini saya terus terang saja, dan ini harus jujur kami katakan. Kenapa? Ini sebagai introspeksi bukan hanya oleh pemerintah, tapi introspeksi dari seluruh elemen bangsa, bagaimana kita bisa memperbaiki bangsa ini ke depan. Kalau di mana-mana memang ternyata faktanya, saya terus terang saja, ditemukan praktek-praktek pungli yang kemudian merugikan rakyat. Membuat apa yang menjadi cita-cita dari founding father dalam saat memerdekakan bangsa ini tidak bisa kemudian terimplementasi secara baik dan benar sampai saat ini. Karena itu pemerintah saat ini berkomitmen untuk bisa memperbaiki hal-hal yang berkaitan dengan pungli. Dan ini harus dijalankan bukan hanya oleh pemerintah, tapi berjenjang dari tingkat pusat sampai ke daerah dan tentu saja didukung oleh masyarakat dan rakyatnya. Kemudian yang kedua adalah di bidang perekonomian. Kita masih harus banyak sekali mengejar ketinggalan dari negara-negara lain. Karena melemahnya etos kerja, daya juang, daya saing, kreativitas dan daya inovatif serta semangat kemandirian. Beberapa waktu lalu kalau kita baca di media cetak, kebetulan saya baca, ada yang menyatakan bahwa kenapa ekonomi kita ini kemudian tidak bisa berkembang secara pesat dan bersaing dengan negara-negara lain. Faktanya ini juga harus kita akui untuk menjadi introspeksi, bukannya kemudian kita ini sepertinya berpura-pura atau tidak merasa ada masalah dalam membangun bangsa ini. Namun nyatanya dari segi ekonomi, kenapa kemudian ekonomi kita tidak bisa berkembang? Banyak hal yang harus dibenahi. Salah satunya adalah kenapa birokrasi yang ada di Indonesia ini kemudian kelihatannya atau nyatanya secara di lapangan itu bertele-tele sehingga tidak bisa mempersingkat waktu perizinan. Sejak 2 tahun lalu pemerintah itu berusaha mendorong melakukan deregulasi dan lain-lain untuk kemudian mempersingkat perizinan. Namun nyatanya hal yang kita inginkan bahwa izin-izin itu tanpa kemudian menyalahi aturan yang ada bisa dipersingkat, ternyata masih banyak sekali yang belum kita bisa lakukan secara cepat karena masih banyak sekali hal-hal yang kemudian bertele-tele dan kemudian tumpang tindih bukan hanya di pusat tapi juga di tingkat daerah dan juga bahkan sampai ke dinas-dinasnya. Ini yang tentu saja harus kita benahi, dan saya meyakini bahwa tidak ada sesuatu yang bisa dilakukan secara instan. Namun kalau tidak pernah kita lakukan dan tidak pernah kita mulai, tidak pernah akan terjadi perbaikan dari hal-hal yang memang kita ingin benahi. Yang kedua adalah kemudian mengenai lahan. Dalam pembebasan lahan ini, kalau kemudian pemerintah ingin dalam pembangunan infrastruktur, misalnya melakukan pembangunan infrastruktur, begitu tahu pemerintah ingin membangun satu infrastruktur yang kemudian kegunaannya untuk masyarakat banyak, kok tiba-tiba ada orang yang kemudian menggunakan kesempatan dalam kesempitan sehingga tadinya waktu masih rencana harga lahan tersebut misalnya Rp100, namun baru terdengar saja bahwa akan ada pembangunan infrastruktur harganya itu bisa jadi Rp1.000. Apalagi kalau kemudian ternyata memang benar pembangunan infrastruktur itu akan dilakukan, harganya itu bisa 10.000.
Sementara tujuannya itu kita adalah membangun pembangunan infrastruktur untuk rakyat yang dinikmati oleh rakyat dan berguna untuk rakyat dan menggunakan uang rakyat. Jadi kalau kemudian kita alokasikan anggaran misalnya 1 juta rupiah, karena pembebasan lahannya ini tiba-tiba membumbung, bukannya juga pemerintah tidak mengerti apa yang menjadi kehendak pemilik lahan yang notabene adalah rakyat, namun kita kemudian juga harus memperhatikan hal-hal yang berkaitan dengan penggunaan fiskal atau anggaran yang ada di alokasi APBN, sehingga akhirnya karena membumbungnya harga-harga tanah tersebut atau lahan tersebut, proyek-proyek infrastruktur ini akhirnya harus tertunda. Ini yang tentu saja membuat semua pelaksanaan hal-hal teknis yang ada di lapangan kemudian tidak bisa berjalan sesuai dengan target atau waktunya. Hal yang ketiga, bagaimana kemudian sinergi antara pemerintah pusat dan daerah. Saat kami atau pemerintah pusat berkeinginan untuk adanya sinergi APBN dengan APBD, kadang-kadang kemudian pemerintah daerah itu mengatakan bahwa tidak ada alokasi APBD untuk pembangunan infrastruktur tersebut, atau kenapa APBD harus dibebankan untuk sesuatu hal yang harusnya menjadi tanggung jawab dari pemerintah pusat. Ini menjadi satu masalah lagi. Jadi sinergi antara pusat dan daerah ini yang penting dalam membangun perekonomian bangsa ke depan juga menjadi salah satu permasalahan yang harus kita bangun. Yang ketiga, saat ini bangsa Indonesia sedang mengalami krisis identitas. Karakter kuat bangsa Indonesia sebagai bangsa yang mempunyai semangat gotong royong, saling bekerja sama demi kemajuan bangsa, sepertinya mulai terkikis atau mulai luntur. Kenapa? Sepertinya tidak ada lagi kami, tidak ada lagi kita sekalian, namun yang ada aku, saya, atau kita sendiri. Dan ini adalah satu hal yang menurut saya satu hal yang kalau dalam gerakan nasional revolusi mental ini adalah berbahaya. Karena tidak mungkin bangsa yang sebesar ini dengan letak wilayah yang sebesar ini kemudian bisa berjalan sendiri-sendiri tanpa gotong royong antara semua bangsa ini. Kan dari dulu kalau saya waktu kecil dikatakan bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Artinya apa? Ya kalau sama-sama lebih baik daripada sendiri-sendiri. Nah ini hal-hal yang berkaitan dengan gotong royong ini akhir-akhir ini, atau mungkin bukan ya sekarang, akhir-akhir ini tuh ya beberapa waktu inilah, bertahun-tahun ini sepertinya sudah mulai hilang, terkikis oleh zaman. Dan orang-orang ini kemudian bukannya kita loh, mungkin kita, tapi saya bukan mengatakan yang ada di ruangan ini, sepertinya sudah lupa bahwa kita ini adalah bangsa yang besar dan bangsa yang hanya bisa maju, mandiri dan berdaulat itu kalau dilakukan secara bergotong royong. Bicara Pancasila, kalau kemudian kita ambil intisarinya, intisari dari Pancasila itu sebenarnya cuma satu, yaitu bergotong royong. Kenapa ada 5 sila? 5 sila itu kalau kita peres, kita jadikan satu, intisarinya adalah gotong royong. Bagaimana bangsa Indonesia itu dalam menjalankan 5 sila tersebut adalah dilakukan secara bergotong royong. Dan kenapa sih ada kalimat Bhinneka Tunggal Ika itu? Ya itu juga menjadi satu satu paket bahwa negara ini yang mempunyai pandangan atau ideologinya Pancasila tentu saja harus didampingi dengan Kebhinneka Tunggal Ikaan dan dilakukan secara bergotong royong. Itulah namanya Indonesia. Dan kalau saat ini kemudian sepertinya globalisasi mengikis apa yang menjadi semangat kebangsaan kita berdasarkan Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika, menurut saya inilah yang harus kita perbaiki. Dan adik-adik ini mahasiswa-mahasiswi generasi penerus bangsa yang harus kemudian mempunyai semangat gotong royong dalam membangun bangsa ini ke depan. Bapak-bapak dan ibu hadirin yang berbahagia, globalisasi yang diakselerasikan dengan kemajuan yang pesat di bidang teknologi telah merubah paradigma pembangunan. Kita harus sadar, kita harus camkan dalam otak kita harus tanamkan dalam hati kita bahwa teknologi itu tidak selalu netral. Kemajuan teknologi bisa merubah pola pikir, perilaku, bahkan merubah budaya melalui pesan yang dikandungnya.
BNPT menyatakan bahwa mudah sekali kemudian punya survei ini BNPT, mudah sekali kemudian mencuci otak seseorang hanya dalam waktu 3 jam melalui teknologi. Dan nggak tahu gimana caranya orang itu kemudian berubah bukan menjadi jati dirinya lagi. Kalau yang biasanya misalnya tingkah lakunya itu adalah tingkah laku sebagai orang Indonesia, apakah itu berasal dari suku manapun, kemudian tiba-tiba tingkah lakunya itu sudah bukan Indonesia lagi, orang Indonesia yang kemudian tingkah lakunya sepertinya seperti orang misalnya orang dari Timur Tengah, atau kemudian seperti orang yang berasal dari negara yang kebarat-baratan atau negara barat, hanya bisa dicuci otak dalam waktu 3 jam. Bayangkan kalau kemudian mereka ini dicuci otak bukan dalam 3 jam, tapi berhari-hari hanya karena selalu main teknologi. Pasti di sini ini semua nggak ada yang nggak bisa main gadget atau menggunakan komputer. Coba angkat tangan yang nggak bisa main komputer. Tuh, semua pasti bisa kan, nggak ada yang nggak bisa. Apalagi gadget. Ini kan kemana-mana sekarang nggak usah bawa laptop, nggak usah bawa komputer yang besar-besar, di gadget aja kita udah bisa segala macam. Makan sampai dibilang mau tanya apa aja tanya ke Eyang Google, iya kan? Ini pasti lebih canggih lah dari saya. Masih anak-anak muda ini update-nya terus-terusan, bahkan bukannya setiap jam, setiap menit. Sampai yang waktu itu ada permainan Pokemon Go. Sampai bingung, ini kenapa sih anak-anak dari SD, SMP sampai SD bawa gadget ke kiri, ke kanan, ke kiri, ke kanan, di mall, di sekolah aja pada gitu. Sampai saya tanya sama anak saya, ini ngapain sih? Mamah nih kuno. Sekarang tuh lagi happening mah, lagi hit Pokemon Go. Apa sih Pokemon Go? Diliatin sama anak saya, ini. Sampai gini, kamu nih gimana sih? Kamu main? Enggak, nih lagi mau lihat-lihat. Saya tanya sama anak saya, masa ngikutin Pokemon jalan di gadget sih ke kanan ke kiri? Ya soalnya nanti kalau ke depan nanti ketemu apa gitu. Masa ngikutin kayak gini, kamu pegangin handphone pas sampai sana ada nggak? Ya ini mah serunya katanya gitu. Semuanya lagi main ini mah katanya. Oh gitu ya. Ya udah kamu jangan ikut-ikutan. Kalau mau tahu nggak apa-apa, tapi nggak usah lah ngikutin handphone kemana-mana. Sampai ada temennya bilang katanya, berhenti lagi naik mobil, berhenti. Kenapa? Enggak, ini lagi main Pokemon Go, katanya di sana ada apa sih, ketemu mainan apanya gitu. Berhenti di jalan, ternyata di situ nggak ada, ternyata di situ rumah tetangga atau mungkin rumah sakit atau kemudian kantor polisi bahkan. Terus masa mau datang ke kantor polisi, terus kalau polisinya nanya mau apa, mau lapor atau ada apa, bukan mau cari Pokemon Go. Nah hal-hal kayak gini itu, ini kan pada ketawa, saya aja ketawa, tapi kalau saya bilang aneh nanti dibilangnya mama kuno atau ibu kuno atau mbak kuno. Ya jadi hal-hal ini seperti ini memang kita nggak boleh kemudian sepertinya kuno, mengikuti globalisasi, tapi ya pakai logika lah gitu loh. Kalau hanya main sesaat boleh, tapi sampai ngikutin ke kanan kiri, apalagi ini di Bandung nih, di ITB, tamannya asri, besar, jangan-jangan ada yang nanti nyemplung sungai loh kalau main Pokemon Go, atau nabrak pohonnya gede-gede sekali di sini. Nah ini kan ya sekarang ketawa tapi bener loh, bahkan nyebrang jalanan aja tuh sampai nyelonong gitu kan, nggak lihat zebra cross, nggak lihat apakah kemudian lampu merahnya ini merah, hijau apa kuning, mau nyelonong aja takut kehilangan Pokemon Go-nya. Dan itu terjadi kan beberapa saat yang lalu itu, kalau kita baca di media cetak dan nonton di media elektronik, yaitu fenomena Pokemon Go, walaupun sekarang sudah mereda. Namun intinya adik-adik sekalian, jangan sampai kalau kemudian globalisasi yang berkaitan dengan teknologi itu kemudian merubah diri kita. Kita ini siapa sih? Karenanya memang yang harus diperhatikan, kalau kemudian ada keluarga kita, adik kita, kakak kita, om kita, tante kita, bahkan tetangga kita atau orang-orang di lingkungan kita itu kemudian sekarang dari biasanya bersosialisasi kemudian tiba-tiba jadi menyendiri. Ini juga menjadi perhatian bagi para rektor, dekan dan dosen yang ada di sini. Tolong perhatikan,
anak-anak mahasiswa-mahasiswi ini kalau kemudian tadinya hidupnya atau kesehariannya itu senang bersosialisasi atau bahkan berorganisasi, di sini kan aktivis-aktivisnya banyak sekali nih, tiba-tiba jadi menyendiri, nggak mau lagi berbicara. Kalau dicari hanya maunya di ruangan-ruangan atau di kamar-kamar aja, atau bahkan nggak mau berinteraksi. Ini salah satu sesuai dengan hasil survei tanda-tanda bahwa orang ini sudah mulai terkena cuci otak. Ya tapi kalau sendirian di kamar karena sakit ya bukan karena cuci otak, ya emang lagi istirahat. Jadi ini benar-benar harus menjadi perhatian dari semua perguruan tinggi yang ada, khususnya di ITB ini karena saya lagi datang ke sini. Karena memang yang tiba-tiba menghilang dari peredaran itu rata-rata menghilangkan dirinya untuk ikut dalam organisasi-organisasi atau kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan radikalisasi. Ini yang paling penting ini Pak Rektor, untuk bagaimana kita mencegah deradikalisasi ini supaya tidak terkena brainwash dari pemutahiran teknologi IT. Bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik sekalian, Bung Karno pada tanggal 17 Agustus 1957 pada pidato beliau yang berjudul 1 Tahun Ketentuan, yang seperti tadi saya katakan, menyatakan revolusi mental itu harus dilakukan untuk menggembleng manusia Indonesia menjadi manusia baru yang berhati suci, berkemauan baja, bersemangat elang Raja Wali, dan berjiwa api yang menyala-nyala. Semangat itu yang sampai saat ini tuh harus kita kobarkan, kita bangkitkan lagi. Ada yang mengatakan bahwa apa sih, kayaknya itu terlalu idealis sekali, masih mengenang apa yang menjadi pidato-pidato dari Bung Karno. Tapi kami meyakini bahwa apa yang disampaikan oleh Bung Karno itu masih relevan sampai saat ini dan masih bisa kita lakukan untuk membangun bangsa ini. Dan apa-apa yang menjadi visi dari beliau itu, visi dari Bung Karno berkaitan dengan pembangunan bangsa ini, sampai saat ini pun sekarang banyak sekali buktinya dan menjadi kenyataan. Kenapa sih? Saya juga nggak tahu. Karena alhamdulillah waktu beliau wafat itu saya belum lahir. Jadi saya hanya mendengar beliau itu dari cerita keluarga saya. Kenapa kemudian beliau itu setelah bertualangan kemana-mana memilih ITB untuk menjadi universitas yang beliau inginkan. Ternyata kalau saya telaah sampai sekarang, ya karena dianggap bahwa Bandung atau ITB ini ya terlepas dari sejarahnya kan banyak versi sejarahnya ini, beliau itu beranggapan bahwa bangsa ini bisa dibangun salah satunya adalah kalau kita itu punya insinyur-insinyur yang mumpuni untuk bangun Indonesia. Kenapa sih beliau itu milihnya jadi arsitek? Kalau saya lihat ini semua tempat-tempat bersejarah yang ada sentuhan tangannya dari Bung Karno, sampai hari ini saya nggak lihat lagi ada, bukannya kemudian arsitek yang ada sekarang ini nggak bagus, bukan. Namun apa yang menjadi sentuhan dari beliau itu padahal kan dari tahun berapa itu Pak? Tahun berapa Pak? 1959. Dari 1959 sampai sekarang 2016, apa-apa yang kemudian mempunyai sentuhan tangan beliau sebagai arsitek sampai hari ini masih diakui bahwa tidak ketinggalan zaman. Sentuhan yang ada itu salah satu contohnya, walaupun bukan beliau yang menjadi arsiteknya, Istiqlal misalnya. Kemudian Monas, GBK. Sentuhan-sentuhannya itu sampai hari ini masih mencerminkan zamannya. Nggak perlu, ini ketinggalan zaman kuno. Aula Barat ini nggak, pasti waktu saat beliau kuliah di sini itu banyak memberikan inspirasi dari beliau, karena kebetulan kita punya tempat beristirahat ini udah lama sekali dari zaman beliau ada di Batu Tulis. Rumahnya itu tipenya kayak begini, kayu-kayu semua. Dan tentu saja ini pasti karena ada ya ini influence dari Aula Barat ini pasti. Saya baru tahu Pak,
kenapa kok di sana kayak begini, oh ternyata ini kayaknya yang jadi inspirasi, karena nggak dia kasih tahu saya juga, dan saya baru sekali ini ke Aula Barat. Jadi bentuk-bentuk kayunya ini, rumah-rumah kayunya ada penopangnya ini, mungkin menurut saya ini karena pasti inspirasi dari Aula Barat ini, karena ya berapa tahun kan di sini. Jadi hal-hal yang seperti itu, inspirasi seperti itu, kalau memang pemimpin-pemimpin kita itu bisa memberikan contoh tauladan yang baik, adik-adik saya harapkan ya itulah yang akan menjadi inspirasi bagi kita semua dalam meniti masa depan ke depan. Karena adik-adik semua inilah yang nantinya akan menjadi masa depan bangsa. Saya nggak menyangka 26 tahun setelah saya seperti adik-adik semua ini jadi mahasiswa-mahasiswi, sekarang saya diberikan kesempatan bicara di Aula Barat ini sebagai Menteri Koordinator. Pasti 20 tahun atau 30 tahun ke depan adik-adik ini yang nanti berdiri di sini. Saya yakin, karena kan selalu setiap ada pemerintahan pasti ada orang ITB-nya. Nggak mungkin enggak. Sekarang aja di kabinet ini aja orang ITB-nya banyak sekali. Apakah itu level menteri, level dirjen, level yang lain-lain itu orang ITB semua. Sampai saya mengatakan hebatnya ITB ini, siapapun presidennya tetap aja ada orang ITB. Nah ini kenyataan, dan saya yakin adik-adik ini yang nantinya akan ada di situ. Saya udah 20 tahun lagi juga udah mungkin nggak ada di situ, diganti sama adik-adik. Nanti saya mungkin yang duduk di sini adik-adik yang kasih tukar pengalaman berkaitan dengan zaman yang akan datang itu. Dan itu satu kebanggaan buat saya melihat anak-anak muda ini kalau kemudian bisa tampil jadi pemimpin. Dan universitas-universitas Indonesia ini tempatnya kita menggodok pemimpin-pemimpin masa depan bangsa. Hadirin yang saya hormati, perkembangan pesat di bidang teknologi, komunikasi dan informasi mempunyai pengaruh yang kuat terhadap perubahan dalam politik, ekonomi dan budaya. Pola pikir dan atau mindset dan perilaku seseorang gampang sekali dipengaruhi oleh hal-hal yang beredar dan terjadi di dunia maya atau cyber melalui media sosial. Hari-hari ini apabila seseorang tidak mempunyai landasan karakter yang kuat, dia akan mudah terombang-ambing dalam dinamika perubahan yang cepat di era digital ini. Oleh sebab itu, Gerakan Nasional Revolusi Mental harus dimulai dari diri sendiri, di lingkungan birokrasi, dan pada akhirnya menjadi gerakan sosial secara nasional. Dengan revolusi mental, bangsa Indonesia harus menjadi lebih produktif, lebih berdaya juang dan berdaya saing. Kita harus mampu memanfaatkan peluang dan tantangan, serta mampu menciptakan nilai tambah bagi perekonomian nasional yang pada akhirnya memperkuat kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. ITB dikenal sebagai perguruan tinggi terkemuka di negeri kita yang telah banyak sekali mencetak banyak ilmuwan dan tokoh nasional, termasuk proklamator kemerdekaan Republik Indonesia Soekarno. Oleh karena itu, saya berharap bahwa ITB kedepannya pun akan menjadi garda terdepan dalam implementasi Gerakan Nasional Revolusi Mental, bahwa pemimpin-pemimpin yang akan dihasilkan dan keluar dari ITB ini adalah pemimpin-pemimpin yang berkarakter nasionalis, yang mempunyai rasa nasionalisme bangsa yang besar akan kecintaan pada bangsa ini, dan bagaimana mengawal bangsa ini bisa menjadi lebih besar daripada saat ini. Dan ini tidak terlepas dari kontribusi para mahasiswa dan mahasiswi. Tentu saja peran rektor, dekan, dosen ini akan sangat mempengaruhi apa yang akan menjadi visi dari anak-anak mahasiswa dan mahasiswi ini ke depan. Bagaimana mengarahkan mereka, bagaimana mereka kemudiannya mempunyai semangat juang sebagai anak-anak muda yang memang bertanggung jawab untuk bergotong royong membangun bangsa ini ke depan. ITB saya harapkan terus memperkuat perannya dalam pembangunan karakter sumber daya Indonesia dan tampil paling depan dalam membangun generasi muda yang berbudaya, bermartabat, berdaya saing dan berjati diri. Saya berkeinginan dan mengharapkan
bahwa perguruan tinggi perlu melakukan evaluasi dan penajaman terhadap prodi-prodi yang ada, sehingga dapat menyesuaikan dengan perkembangan dan tantangan yang dihadapi dengan mempertimbangkan demand side. Apa sih sebenarnya yang diperlukan oleh bangsa ini ke depan? Saat ini kita kekurangan insinyur-insinyur, padahal pemerintahan atau presiden berkeinginan untuk banyak melakukan pembangunan infrastruktur di seluruh Indonesia. Kenapa saya mengatakan seluruh Indonesia? Karena sekarang kita nggak boleh lagi berpikir Jawa sentris, namun bagaimana kita berpikir Indonesia sentris. Siapa yang akan membangun Indonesia Timur kalau kemudian kita nggak punya insinyur? Sudah dikalkulasi bahwa saat ini kita itu kurang lebih berapa Pak? 76.000 insinyur untuk bisa membantu pemerintah membangun infrastruktur yang ada. Jadi insinyur-insinyur ITB ini pun kalau nantinya lulus tidak cukup untuk bisa membantu Indonesia dalam membangun bangsa ini ke depan. Bagaimana caranya? Dan insinyur seperti apa sih sebenarnya yang dibutuhkan oleh bangsa ini? Jadi mungkin harus kita evaluasi bahwa kita akan buka fakultas, misalnya fakultas arsitek misalnya nih, jurusan arsitek, bahwa dalam 1 tahun atau 5 tahun harus ada arsitek-arsitek muda yang kemudian lulus berapa, 10.000 misalnya dari seluruh Indonesia, saya nggak tahu jumlahnya. Karena ini kita masih kurang. Jadi kalau sekarang ini trennya itu kan anak-anak muda ini maunya masuknya IPS, jarang atau kurang yang mau masuk IPA, habis susah. Kalau di sini pasti pinter-pinter semua karena urusannya IPA. Bahkan tadi jurusan apa? Biologi. Pak Dirjen yang ada di Menristek Dikti kok jurusannya biologi ya? Udah nggak sesuai gitu loh. Nah, itu memang kadang-kadang kita ini sekolah kayak saya tadi dibacakan lulusan Universitas Indonesia jurusan komunikasi massa. Harusnya kan kerjanya itu misalnya jadi public relation, kerja di media cetak, atau waktu itu kan sempat booming tuh TV-TV nasional, belum seperti saat ini. Dulu terus terang saja saya berkeinginan, wah keren nih kalau nanti jadi public relation, misalnya public relation Pertamina misalnya gitu, perusahaan besar atau swasta mana lah gitu. Atau saya nantinya kerja di media cetak atau media elektronik. Bahkan kalau saya waktu itu harapan dan mimpinya itu kalau punya TV, punya media cetak, walaupun alhamdulillah sampai sekarang nggak punya. Dan ternyata jalur hidup saya membelokkan saya dari keinginan saya, bukannya kemudian sebagai public relation, tapi justru masuk ke jalur politik. Jadi saya harus jadi bukannya juru bicara perusahaan, tapi malah jadi juru bicara partai karena kampanye terus waktu itu. Nah jadi yang ada di sini ini kadang-kadang sekolah sama kemudian kenyataan hidupnya itu berbeda. Nah ini tentu saja baik, namun juga harus kita hitung apakah kemudian karena kita ini bekerja di bidang yang berlainan dengan apa yang menjadi sekolah kita, ternyata kemudian kita kurang orang-orang yang memerlukan kompetensi khusus di bidang tersebut. Nah ini mungkin yang kemudian menjadi pemikiran dari pemerintah bahwa setiap universitas itu harus fokus untuk menciptakan bibit-bibit muda, anak-anak muda unggulan di bidang apa untuk membantu pembangunan bangsa ini ke depan. Sesuai kapasitas dan kompetensinya, ITB harus mampu menghasilkan tenaga-tenaga profesional sesuai dengan kebutuhan pembangunan baik secara sektoral maupun kewilayahannya. Ini kan pasti datang dari seluruh Indonesia kan? Ada nggak yang datang dari Indonesia Timur? Angkat tangan. Mana lagi? Cuman 1, 2, 3. Cuman 3 ya? 1, 2, 3 kan? Mbak berdiri Mbak. Dari mana? Nanti sesudah selesai kuliah dari sini mau kembali ke Halmahera atau kemana?
Sekarang jurusan apa? Nah, kan berarti kalau biologi bukan. Kalau biologi di Halmahera itu kan banyak itu apa namanya laut. Harusnya itu kan nanti bisa kerjanya itu mau jadi apa di sana. Ini kan juga perlu ya ini udah lulus kuliah dari ITB loh. Semua anak di Indonesia ini kalau saya tanya mau kuliah di mana, salah satu pilihannya pasti ITB. Dari berapa pilihannya ITB dulu, nanti baru mana gitu kan. Pasti ITB itu nggak pernah tidak disebut, semuanya mau masuk ITB. Tapi kemudian saya sampai panggil Menristek Dikti, Pak, ini anak-anak kalau nanti lulus mau kita kasih pekerjaan kemana? Bentar Bu, saya pikirkan. Kemudian kembali ke saya, Pak Menristek Dikti datang ke saya bawa ini rancangan induk rencana riset nasional. Kalau saya lihat itunya draftnya itu banyak sekali kebutuhan anak-anak muda yang nantinya dibutuhkan untuk bisa membangun bangsa ini sesuai dengan rencana induk riset nasional. Jadi Halmahera ini nantinya saya mau coba cek ada nggak sih masuk kemana. Jadi jangan sampai ya kamu udah sekolah di ITB, IPK-nya berapa? Ayo coba berdiri. Ini deg-degan, semoga saya juga deg-degan. Semoga nanti disebut IPK-nya bagus. Ya, ayo. Tepuk tangan. Nah, ya makasih. Mana tadi yang laki-laki dari mana tuh? Indonesia Timur. Mana? Ya, dari mana kamu? Apa? Manggarai. Apa jurusan apa? Ya ampun, susah banget ya. Nanti kalau sudah lulus dari sini mau kembali lagi nggak ke Manggarai? Atau masih mau cari kerja tempat lain dulu? Ini S1 apa S2? Semester berapa? Tingkat akhir. Nanti mau S2 nggak? Sekarang IPK-nya berapa? Sebelumnya? Nah ini nanti mau ikut beasiswa dari Kemenristek Dikti nggak atau LPDP? Nah coba ini ada Pak Dirjen Menristek Dikti, kalau memang nantinya udah lulus mau daftar supaya bisa ikut. Siapa namanya? Milvian. Bill. Ya, Bill. Satu lagi tadi mana? Kok jadi ngumpet nih, yang mana yang tadi? Satu lagi dari Indonesia Timur. Mana? Ya, ayo nggak ditanya IPK deh. Coba berdiri. Mana? Ya, kamu. Namanya siapa? Hah? Jurusan apa? Semester? Mau saya tanya IPK nggak? Itu dibelain, katanya fisika soalnya susah Bu, katanya gitu. Ya nggak apa-apa, tapi kan masih di atas dua kan, masih. Kalau nggak ada di sini kan. Nah, ya makasih. Ya udah deh, nggak usah. Adik-adik, bapak-bapak, ibu-ibu hadirin sekalian, khusus di dalam mempersiapkan generasi muda yang berdaya saing, maka perguruan tinggi perlu melakukan evaluasi dan penajaman terhadap prodi-prodi seperti yang saya sampaikan. Kemudian perlu dirumuskan kompetensi apa yang hendak diperkuat, apa keunggulan riset dan kompetensi Institut Teknologi Bandung, diperlukan apa, bagaimana, dan apa target sebenarnya yang dikejar dari ITB ini. Karena apa bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, ini ada Pak Rektor. Seringkali kami pemerintah itu kemudian
menerima usulan dari rektor-rektor atau dari universitas-universitas untuk perbaikan kualitas atau perbaikan fasilitas dari universitas. Namun kemudian kita juga paham bahwa APBN hari ini itu sedang tidak kondusif. Karena itu harus ada prioritas-prioritas yang memang kemudian kita alokasikan. Kalau ITB itu kemudian berkeinginan misalnya untuk memperbesar atau kemudian memperluas fasilitasnya yang ada, tentu saja akan kami tanyakan nantinya, dengan kami berikan tambahan fasilitas seperti ini, apa targetnya dalam peningkatan SDM dari mahasiswa dan mahasiswi ITB yang akan datang? Apakah akan kemudian memperbanyak mahasiswa atau mahasiswa yang lulus pada prodi-prodi tertentu, atau kemudian tetap disamaratakan saja? Nah, ini penting untuk kita kemudian lakukan satu riset supaya nantinya jelas anak-anak ini yang lulus ini mau kemana, mau kita bantu sebagai kerja di mana. Memang kita pasti punya keinginan nih, pasti nih anak-anak muda ini punya keinginan, ada yang mau buka IT Bu, saya mau usaha UKM Bu, ada yang mau ini, ada yang mau itu. Ya alhamdulillah kalau itu semua tercapai. Namun kalau tidak, sebenarnya Indonesia ini masih butuh tenaga-tenaga anak-anak dari ITB. Namun dengan kompetensi seperti apa yang mereka kemudian kita bisa bantu? Tentu saja kompetensi khusus, bukan khusus dalam artian harus pinter banget IPK-nya 4. Karena ini bener loh, tadi kenapa saya tanya IPK ada yang 3,8, ada yang 3,2, 28. Naik turunnya IPK buat saya itu, karena saya pernah jadi anak kuliahan, itu wajar. Karena apa? Kuliah itu bukan cuma kuliah, pasti ada romantisme lah. Iya dong, masa ITB gak ada romantisme tuh mah gak gaul artinya. Kadang-kadang ada juga lah kita nih masih kepengen masih gaul-gaul di dago lah misalnya, jadi nggak belajar terus. Jadi kalau kecuali ini anak-anak yang memang alhamdulillah diberikan kemampuan lebih lah, yang belajar nggak belajar IPK-nya itu terus 3,8, itu juga ada. Saya dulu pun saya punya teman seperti itu, mainnya sama, gaulnya sama, pacarannya juga sama. Iya dong, pacaran dong, masa nggak pacaran sih? Iya dong, iya kan? Pasti ngelirik-ngelirik juga lah, nggak mungkin nggak ngelirik-ngelirik gitu kan. Tapi ya itu, saya sama teman-teman yang lain tuh IP-nya sama IPK-nya tuh naik turun, kadang bagus, kadang enggak, kadang bagus, kadang pokoknya nggak boleh kurang dari 2 kan, gitulah targetnya. Nilainya nggak boleh kurang dari C deh pokoknya, karena kalau udah D nggak lulus nih, pokoknya harus C. Sementara teman saya yang satu ini enggak, mau belajar nggak belajar, kok bisa aja IPK-nya 39, terus bahkan waktu kemarin dia lulus dia IPK-nya tuh 4. Itu memang itu kita bilang khusus lah. Kita nggak belajar, dia nggak belajar aja bisa seperti itu. Nah jadi apa yang akan kita lakukan ini bukan hanya tergantung oleh pemerintah, tapi juga butuh dukungan dari universitas, butuh juga dukungan dari anak-anak yang ada di ITB ini, dan itu merupakan salah satu gerakan nasional revolusi mental. Jadi kalau kemudian dibayangkan gerakan nasional revolusi mental itu sepertinya tuh yang berat-berat banget, enggak. Salah satu contohnya itu adalah jangan buang sampah sembarangan. Ini saya lihat di sini bersih. Artinya kan harusnya nggak buang sampah sembarangan, bukan karena tukang bersih-bersihnya banyak kan di sini. Nah, sama yang kedua mengantri. Dari dulu yang nggak bisa ngantri, sekarang saya sudah mulai lihat bahwa masyarakat Indonesia itu sudah mulai mengantri. Bahkan malu kalau kemudian nggak melakukan tertib dalam melakukan antrian. Dan ini harus kita lakukan secara terus-menerus. Saya ditanya, sampai kapan sih Mbak? Atau sampai kapan sih Bu gerakan nasional revolusi mental itu harus dilakukan? Saya bilang, gerakan ini harus dilakukan terus-menerus, dan selama masih ada Indonesia, ya gerakan nasional revolusi mental inilah harus dilakukan. Karena untuk merubah pola hidup, pola berpikir untuk bisa lebih maju saja, negara-negara seperti Jepang misalnya, itu bukannya
dikasih instruksi 1 hari kemudian atau 1 tahun 2 tahun mereka itu kemudian bisa menjadi negara yang sangat tertib seperti sekarang. Saya tanya ke duta besar Jepang, Jepang itu kenapa bisa tertib? Apa yang kalian lakukan sehingga negaranya itu tertata dengan baik? Kita perlu revolusi 30 tahun Bu untuk merubah mindset orang-orang Jepang ini sehingga menjadi tertib dan teratur seperti ini. Kenapa? Ya karena pada saat itu kita harus berkompetisi dengan Korea, kita harus berkompetisi dengan Cina. Dan kalau kita tidak melakukan pembinaan karakter dan kita lakukan secara terus-menerus, kita ini akan tertinggal dengan negara-negara Asia yang lain. Nah itu, jadi ini baru 2 tahun, kayaknya Gerakan Nasional Revolusi Mental gak berhasil. Saya tetap mempunyai keyakinan, mungkin bukan 5 tahun ini akan berhasil, tapi 10 tahun ke depan, 15 tahun ke depan, 20 tahun ke depan, ini akan berhasil dan kita harus tetap sama-sama melakukan hal tersebut. Bapak-bapak, ibu-ibu hadirin sekalian, di era MEA terdapat 5 elemen arus bebas, yaitu investasi, barang, jasa, modal, dan tenaga kerja terampil terhadap 8 bidang profesi yang menjadi terbuka di antara sesama negara ASEAN, yaitu insinyur. Insinyur, di sini ini penghasil insinyur paling besar, benar nggak Pak Rektor ITB? Nah, banyak sekali insinyur ITB ini pasti nanti ini begitu lulus diambilin nih sama perusahaan-perusahaan asing. Saya berharap kalau kemudian masih ada tawaran lain untuk Indonesia, ya kalian ini kerja dulu untuk Indonesia. Jangan kemudian enggak, lebih besar gajinya di negara perusahaan-perusahaan asing daripada di perusahaan Indonesia. Dan kami pun juga menyadari bahwa pemerintah belum bisa memberikan lapangan kerja itu seluas-luasnya seperti yang diharapkan. Bahkan kalau kita mau bilang perusahaan negara atau BUMN, sama. Kami pun mengakui belum bisa membuka lapangan kerja yang seluas-luasnya untuk bisa menampung insinyur-insinyur ini. Jadi dalam satu pertemuan dengan Persatuan Insinyur Indonesia ya, sebagian besar insinyur-insinyur yang punya kompetensi baik itu kerjanya di perusahaan asing. Dan saat kami tanyakan kenapa sih nggak kerja di sini aja? Kan ini lagi perlu insinyur untuk membangun infrastruktur. Maaf, yang terlontar adalah gajinya berapa. Karena selama ini kami dapat gaji seperti ini. Keluarga kami sudah biasa mendapatkan uang yang kita bawa ke rumah itu segini. Apakah kemudian kalau kita kerja di Indonesia atau di perusahaan Indonesia akan mendapatkan gaji seperti ini? Ya saya diem, nggak bisa jawab. Bahkan kemudian saya tanya Kementerian Keuangan, Kementerian Koordinator Bidang Ekonomi, terus terang kita belum punya jawaban. Jadi memang masih ada hal yang kita perlu benahi, namun ya ini, tolong gotong royong itu pun harus dilakukan oleh anak-anak Indonesia untuk Indonesia. Jadi kadang-kala ya ini tapi saya hanya bisa menyampaikan itu tentu saja itu pilihan hidup, bahwa ya selama akhirnya uang itu bukan segalanya, uang itu yang cukup untuk menghidupi hidup kita, kembali ke Indonesia, bangun Indonesia sebagai anak Indonesia untuk masa depan Indonesia. Kemudian terdapat 8 bidang profesi yang tadi seperti saya sampaikan. Insinyur nomor 1, perawat, arsitek, bayangkan, pekerja pariwisata, tenaga medis, dokter, dosen. Dokter yang paling diminati adalah dokter gigi dan akuntan. Ini konsekuensi dari berlakunya MEA, dan ini adalah arus bebas tenaga kerja terampil antar negara ASEAN. Kalau kita nggak bisa berkompetisi, habis ini Indonesia untuk melawan atau bersaing dengan negara-negara ASEAN atau Asia yang lainnya. Dan sudah tidak ada pilihan lain kecuali Indonesia harus mampu bersaing di era MEA. Perguruan tinggi sebagai salah satu pilar membangun generasi muda berkarakter masih dihadapkan pada keterbatasan ruang dalam menyediakan akses yang lebih luas bagi rakyat untuk mendapatkan pendidikan tinggi. Dari tahun 2010 sampai 2016, pemerintah telah memberikan biaya pendidikan bidik misi lebih kepada 350.000 mahasiswa di seluruh Indonesia. Di sini ada nggak
yang jadi penerima beasiswa bidik misi? Cuman 1 orang? Oh banyak. 20% dari semua di ITB. Oh banyak berarti. Tadi mbaknya mana tuh yang angkat tangan? Yang mana tadi bidik misi? Nah, coba kamu berdiri. Semester berapa? Semester 7. Jurusan apa? Waduh susah. Berapa IPK-nya? Kalau ini harus saya tanya. Berapa? Ya IP berapa? IPK berapa? Ya 3,5 tepuk tangan. IPK-nya? (3,26) tepuk tangan, masih di atas 3 karena fisika loh. Mbak namanya siapa? Sinta. Merasa bermanfaat nggak dapat beasiswa bidik misi? Kenapa kamu merasa bermanfaat? Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Sinta, asal dari Garut. Alhamdulillah dengan adanya beasiswa bidik misi, saya berkesempatan untuk melanjutkan studi sampai kuliah di ITB. Perubahan banyak ya Bu yang dirasakan, entah itu dari taraf keluarga atau dan sebagainya. Manfaatnya sangat besar saya rasakan. Waktu mendaftar bidik misi siapa yang kasih tahu? Dari pihak sekolah SMA Bu. Di Garut? Iya. Susah nggak ngedaftarnya? Mudah Bu. Langsung waktu masuk ke sini ke ITB, iya. Itu gimana prosesnya? Coba ceritain singkat aja supaya yang lain dengar. Sebenarnya dari pihak sekolah itu memang sudah dikoordinasikan, kan ada syarat-syarat itu siswanya hanya perlu ada berkas-berkas yang disiapkan, selebihnya dari pihak sekolah yang mendaftarkan. Terus di lingkungan kamu atau di rumah kamu di Garut itu banyak nggak yang dapat mahasiswa bidik misi? Dari sekolah banyak. Berapa orang kurang lebih? Kurang tahu Bu pastinya. Tapi ada banyak. Dan sekolah waktu itu memberitahukan siapa yang mau masuk ke universitas bisa mendaftar gitu. Ya, karena bidik misi kan sudah ada dari 2010. Ya. Jadi terus. Jadi kamu janji nggak sampai lulus nilainya bagus terus? Insya Allah. Ya, makasih ya. Jadi adik-adik yang nantinya punya saudara, tetangga, keluarga, kemudian sekarang masih SMA dan nilainya bagus atau cukup bagus, tolong diinfokan bahwa pemerintah memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk bisa ikut beasiswa bidik misi, dan ini harus diinfokan karena apa? Kita perlu anak-anak bisa bersekolah sampai ke jenjang universitas, dan kita perlu anak-anak ini untuk masa depan Indonesia ke depan. Dan tadi sudah disampaikan oleh Sinta bahwa salah satu hal yang kemudian membuat Sinta ini alhamdulillah bisa sekolah di ITB kan karena bidik misi, dan ini saya perlu Sinta-Sinta yang lain untuk bisa ikut sekolah di ITB atau di universitas lainnya, bahwa selama ada keinginan pemerintah itu insya Allah akan memberikan jalan. Adik-adik sekalian, mungkin itu yang saya akan sampaikan pada kesempatan yang baik ini. Dan terakhir saya ingin mengingatkan kepada adik-adik sekalian bahwa kembali lagi kepada apa yang pernah disampaikan oleh Bung Karno, yang pernah mengatakan bahwa berikan aku 1000 orang tua, niscaya akan kucabut Semeru dari akarnya. Namun berikan aku 10 pemuda, niscaya akan kuguncangkan dunia.
Apa artinya? Pemuda-pemudi ini akan menjadi tumpuan masa depan bangsa ini. Dan di ITB ini saya yakin Gerakan Nasional Revolusi Mental ini akan bisa berjalan dengan baik. Karena apa? Dari sinilah pemimpin bangsa itu lahir. Dan sampai nantinya pemimpin-pemimpin bangsa yang lainnya pun saya yakin akan lahir dari ITB. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, hadirin sekalian, kita sudah mengikuti paparan yang sangat inspiratif dan menarik dari Ibu Puan. Kita tahu bahwa beberapa dari rekan-rekan mahasiswa harus sambung kuliah jam 11, tapi untuk yang masih ada kesempatan, Ibu Puan berkenan untuk bisa ada sesi tanya jawab. Namun karena waktu sudah agak terbatas, saya hanya akan membatasi 3 penanya saja. Ya, kita akan bagi ada 3 mic ini. Saya akan mulai dari sisi sebelah kanan. Mbak, silahkan Mbak. Ya, Mbak silahkan, Anda. Ya, ini mic-nya maju ke depan. Ya, nanti Anda tapi siap-siap yang di tengah. Satu lagi yang di sisi sebelah kiri siapa? Di sisi sebelah kiri ada yang akan bertanya? Oke, Mbak yang pink nanti ya. Jadi ada 3, 1, 2, 3. Silakan dimulai. Mohon diperhatikan, diperkenalkan nama dan prodi, lalu pertanyaannya 1 saja dan singkat ya. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang bagi hadirin sekalian dan Ibu Puan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Nama saya Muti Nurul Jihadah, bisa dipanggil Muti dari prodi biologi. Saya ada pertanyaan. Jadi, tapi ini sedikit di luar konteks karena tadi agak tertrigger sama ungkapan Pak Kadarsa saat memberikan sambutan tadi. Jadi ketika dikatakan bahwa Ibu adalah salah satu Sri Kandi di Indonesia. Saya penasaran adalah bagaimana sejauh ini pemberdayaan wanita di Indonesia dan sejauh ini di kementerian itu sudah melakukan apa untuk mengoptimalkan pemberdayaan perempuan di Indonesia. Terima kasih. Baik, terima kasih. Silakan penanya kedua. Mbak yang tengah dulu. Mas, Anda silakan. Satu tiga ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih atas izin yang diberikan Bapak kepada saya untuk bertanya. Nama saya Wira, dari nama lengkapnya Dervansyah Gus Wiranata Kurnia, NIM 1051294 dari Prodi Kimia. Saya mau nanya gini, mungkin saya sedikit agak sakit hati aja, saya mau bilang gini. Karena kalau saya bilang banyak orang lari ke luar negeri karena uang banyak sih mungkin nggak apa-apa ya. Tapi yang buat saya lebih sakit hati itu apa benar ya pemerintah Indonesia itu kayak bagaimana perkembangan pemerintah Indonesia untuk memberikan hidup layak bagi para tenaga kerja yang berjasa, tenaga kerja di Indonesia. Soalnya saya dengar-dengar gini, saya mau bekerja di dalam negeri terus gaji sedikit, hidup tidak layak, ya udah kabur aja. Kayak udah sakit. Itu yang buat sakit hatiku. Saya bisa sakit hati untuk Indonesia. Terus apa ada perkembangan lebih lanjut ya untuk memajukan maksudnya bagaimana perkembangan tenaga kerja Indonesia supaya mereka yang ahli-ahli itu tidak lari ke luar negeri atau negeri dengan alasan tidak mau bekerja keras dengan biaya yang tidak layak. Baik, baik. Oke, terima kasih. Penanya ketiga silakan Mbak. Tadi. Selamat pagi Ibu Puan Maharani, terima kasih atas kesempatannya. Nama saya Safira Malia dari Prodi Rekayasa Pertanian. Yang saya ingin tanyakan adalah Indonesia itu sebenarnya memiliki banyak sekali sumber daya manusia yang cerdas, yang pintar, yang berintelijen tinggi. Namun yang menjadi masalah adalah masih banyak orang yang tidak memiliki mindset untuk membangun bangsanya sendiri atau untuk kesejahteraan rakyat banyak, tetapi hanya untuk keuntungan dirinya sendiri dan atau orang terdekatnya. Yang mau saya tanyakan adalah bagaimana strategi dari GNRM ini untuk meningkatkan rasa memiliki bangsa ini secara individual kepada masing-masing dari kita gitu, supaya kita semakin sadar untuk membangun bangsa ini dan tidak hanya untuk keuntungan kita sendiri. Boleh kata Ibu lalu satu yang lagi. Kedua adalah Indonesia itu kan memang dikenal sebagai negara yang
gotong royongnya tinggi dan toleransinya tinggi. Cuma yang menjadi masalah adalah terkadang banyak sekali yang tidak tahu, banyak sekali yang salah menggunakan si rasa toleransi ini. Maksudnya mereka saling bekerja sama bukan dalam hal kebaikan, tapi dalam hal untuk kebaikan dirinya sendiri atau kelompok individualnya masing-masing. Nah, contohnya yang singkat aja seperti kayak di Indonesia itu kalau misalnya ada orang yang tidak tepat waktu, kayak kita ya udah, kayak terlalu banyak toleransinya gitu. Nah, menurut Ibu sendiri, apakah itu sebuah budaya yang baik dan apakah ada solusi untuk mengatasi yang kayak gitu? Baik, terima kasih Ade. Silakan Ibu. Namanya siapa ya Mbak? Nggak kedengeran. Safira, Bu. Safira. Ya. Apa yang menjadi pertanyaan dari adik-adik ini susah gampang nih saya jawabnya. Saya kalau udah ke universitas itu terus terang aja deg-degan. Karena pertanyaannya itu suka susah-susah. Jadi semoga saya bisa jawab secara singkat apa yang menjadi pertanyaan dari adik-adik semua. Berkaitan dengan Gerakan Nasional Revolusi Mental ini, memang ini mencakup ke semua bidang. Jadi bukan kemudian satu bidang atau dua bidang. Kalau tadi ada pertanyaannya berkaitan dengan pemberdayaan perempuan, kemudian bagaimana sih idealisme kita atau jiwa nasionalisme kita berkaitan membangun bangsa ini. Kok kalau kemudian ada yang menawari uang lebih besar daripada bekerja di Indonesia, pergi aja. Mendingan cari uang yang gede aja lah daripada membangun Indonesia. Kemudian tadi Safira nanya, apa sih sebenarnya yang membuat kita itu bisa berhasil melakukan Gerakan Nasional Revolusi Mental, sementara kita telat aja, kita kayak toleransi macet nih, ya udahlah emang kita tahu macet gitu kan. Atau kemudian saya nggak bisa datang karena males misalnya. Ya kenapa sih males ya, lagi nggak mood misalnya, akhirnya kita diem aja. Jadi memang pemerintah berkaitan dengan Gerakan Nasional Revolusi Mental ini sudah berusaha melakukan dengan semua kementerian lembaga. Bagaimana kemudian itu bisa dilakukan, diimplementasikan dengan semua kementerian dan lembaga, bahkan kemudian mendekati seluruh elemen bangsa, yaitu masuk ke universitas, masuk ke perusahaan-perusahaan, masuk ke organisasi-organisasi, sehingga semua masyarakat itu paham dan tahu apakah itu Gerakan Nasional Revolusi Mental. Berkaitan dengan pemberdayaan perempuan, ini juga menjadi satu masalah. Kenapa kemudian sampai hari ini pemberdayaan perempuan itu sepertinya nggak berhasil? Bahkan kuota 30% untuk politik saja sampai hari ini terus terang saja perempuan yang masuk politik itu baru 11-12%. Kenapa nggak bisa 30%? Saat saya didatangi oleh organisasi-organisasi perempuan, Ibu kenapa Ibu itu nggak bisa memberikan kesempatan kepada 30 perempuan untuk bisa ikut masuk dalam pemilu atau kemudian pilkada atau segala macam. Saya bilang bukannya kita nggak kasih, undang-undang saja sudah menyatakan bahwa 30 kuota perempuan itu harus, 50% aja kita akan berikan. Namun bagaimana kalau kemudian perempuan-perempuan itu yang pertama nggak mau kemudian ikut. Yang kemudian kedua ada persyaratannya yang harus mereka ikuti. Ternyata syarat-syarat itu nggak bisa. Ketiga juga budaya. Kadangkala itu masih banyak budaya yang kemudian mengekang perempuan untuk tidak boleh aktif di luar rumah. Ini yang kemudian harus kita rubah dulu pola seperti itu. Perempuan adalah istri, perempuan itu adalah ibu dari anak-anaknya, dan itu nggak bisa lepas dari kodratnya. Namun perempuan itu harus bisa memberdayakan dirinya dulu sendiri. Dia itu mau jadi apa, kemudian targetnya apa tanpa melupakan kodratnya. Jangan sepertinya itu kita keluar rumah tapi kita lupa bahwa kita tuh perempuan, bahwa kita istri, bahwa kita ibunya anak-anak. Dan sampai saat ini terus terang saja semua hal sudah kita coba lakukan, semua hal sudah kita coba sosialisasikan. Bagaimana kemudian perempuan-perempuan itu harus diberikan kompetisi, diberikan kesempatan. Salah satu kesempatan yang diberikan dalam pemerintahan ini.
dalam kabinet yang ada sekarang ini ada 9 perempuan. Itu salah satu contoh konkret aja pemberdayaan perempuan yang menjadi komitmen dari pemerintah. Dan kalau saya cerita teknisnya lagi ini panjang banget. Jadi sebenarnya kita itu sudah berusaha, dan bagaimana perempuan-perempuan ini kemudian bisa maju, bisa kemudian ikut ada dalam semua posisinya itu kita sudah berusaha, namun kembalikan lagi kepada perempuan-perempuannya, mau atau enggak, boleh atau tidak, dan komitmennya itu sampai mana. Ini masalah pemberdayaan perempuan tentu saja ini masih menjadi salah satu kendala, masih menjadi persoalan yang nggak bisa sampai hari ini saja selesai, namun kita harus harus kita lakukan banyak upaya untuk bisa memperbaiki hal ini. Jadi kalau di sini sudah banyak-banyak perempuan-perempuan yang ada, saya tentu saja ikut bangga karena nggak mudah jadi perempuan. Kita itu banyak sekali hal yang harus kita lakukan tanpa kita lupa kodrat kita sebagai perempuan, dan kamu ini pasti nanyanya seperti itu karena merasa bahwa masih banyak perempuan-perempuan yang belum dikasih kesempatan untuk bisa berdaya, dan ini tugas kita. Dan jangan sampai kalau kemudian kita nih sesama perempuan kadang-kadang ada perempuan yang maju, kita yang sirik sama dia, kita nggak memberikan kesempatan kepada dia yang untuk maju, padahal yang maju itu bukannya dia seorang loh. Kalau sampai ada seorang perempuan bisa maju, itu mewakili kita perempuan-perempuan, bahwa ada seorang perempuan yang bisa menjadi pemimpin, bisa menjadi ini, bisa menjadi itu. Kalau dia saja bisa, pasti suatu saat kita bisa, dan perempuan-perempuan lain itu bisa. Ini dulu ya untuk jadi perempuan yang berkaitan dengan pemberdayaan. Masalah kenapa nggak ada solusinya untuk bisa bekerja di Indonesia saja tapi nggak mau keluar negeri, ini pilihan hidup. Dan ini menjadi salah satu dari Gerakan Nasional Revolusi Mental. Kalau kemudian pilihan hidupnya dia itu adalah punya uang banyak dengan kesempatan di luar negeri, tidak ada yang kemudian bisa melarang dia untuk berangkat ke sana, karena apakah kita kemudian bisa ngegantiin uang yang akan dia dapat? Enggak. Apakah kita bisa memberikan kesempatan kepada dia untuk tidak berangkat karena atas nama nasionalisme? Enggak. Itu tergantung kita. Ini yang penting sebagai bangsa Indonesia, itu kita harus punya jiwa nasionalisme. Kadang-kadang kita harus berada dalam dua pilihan, memilih yang mana, untuk Indonesia atau untuk diri kita. Selama hidup kita sudah selesai dalam mensyukuri dan menikmati hidup, saya rasa kita akan memilih untuk bisa membangun Indonesia. Karena bicara uang itu relatif, bicara materi itu relatif lagi. Saya bilang cukup, dia bilang enggak, dia bilang enggak cukup, saya bilang cukup. Berapapun uang yang kita miliki, kalau kita merasa sudah cukup untuk mensyukuri hidup kita, ya kita pasti akan kembali ke Indonesia. Ini salah satu tantangan dari Gerakan Nasional Revolusi Mental, bagaimana jiwa nasionalisme itu kemudian kembali bangkit lagi untuk bisa bergotong royong membangun Indonesia. Dan terus terang aja, tadi siapa? Wira. Saya nggak bisa kasih jawaban kepada kamu yang secara tepat bagaimana sih supaya nggak sakit hati. Ya kalau bilang sakit hati, saya juga sakit hati. Orang kesempatan di Indonesia ini masih banyak untuk membangun Indonesia, tapi kok kamu pergi sih ke luar negeri? Bahkan orang yang udah di luar negeri suruh pulang juga suka nggak mau, karena ya itu pilihan hidup, dan kita belum punya jawabannya untuk memaksa mereka pulang bekerja di sini untuk gaji yang lebih dikit atau uang yang mereka dapat lebih dikit. Tapi ya itu pilihan hidup, bahwa kalau kita merasa kita sudah cukup mensyukuri hidup kita pasti pulang ke Indonesia, kita pasti di Indonesia untuk membangun bangsa ini ke depan. Dan berkaitan toleransi, kenapa ini sampai sekarang nggak bisa juga berjalan secara baik, ini memang juga satu PR, bahwa nggak mudah untuk menjalankan revolusi mental ini, bahwa toleransi kita itu sangat tinggi. Namun mungkin harus dibatasi, bahwa ya ada hal-hal yang kemudian tidak bisa ditoleransi. Salah satu hal yang tidak bisa kita toleransi ada radikalisasi. Bahkan bagaimana kemudian apakah diperbolehkan sebagai satu saudara, satu bangsa, kita tuh saling menyerang atas nama apapun. Kita ini sudah menjadi bangsa Indonesia, nggak ada lagi suku Jawa kemudian nggak boleh berteman atau bersaudara dengan suku Sumatera, ataupun kita membedakan suku atau aliran ataupun agama, nggak ada. Kita ini bangsa Indonesia.
Founding Father itu memerdekakan Indonesia itu kenapa? Supaya jadi orang Indonesia, bukan jadi orang Sunda, bukan jadi orang Palembang atau jadi orang Batak, tapi orang Indonesia, bahwa kita punya akar yang nggak bisa kita cabut dari mana kita berasal. Ya memang, karenanya kemudian Bung Karno kan selalu mengatakan dalam pidato-pidatonya, salah satunya adalah jangan pernah sebagai orang Islam kita itu ngaku orang Arab, jangan pernah kita sebagai orang Kristen kita itu ngaku jadi orang Yahudi, karena kita ini orang Indonesia. Indonesia dengan ideologinya Pancasila dan Kebinekaan Tunggal Ikanya. Orang tuh semuanya iri sama kita karena kita jadi orang Indonesia, dan kita ini negara mayoritas Islam terbesar di dunia. Namun kita tuh bukan negara Islam. Nah, kenapa kita bisa seperti itu? Karena itu sekarang radikalisasi ini mulai berusaha untuk infiltrasi ke Indonesia, dan hanya kita orang Indonesia yang bisa menjaga itu sehingga kita tetap bisa menjadi bangsa besar, dihormati, disegani, dan tentu saja menjadi bangsa besar yang memang menjadi teladan dari bangsa-bangsa yang lain. Nanti ini mungkin jawaban singkat yang saya bisa berikan. Kalau ada pertanyaan lagi nanti dikirim ke email, emailnya nanti tanya email PMK, nanti pasti saya akan jawab semua pertanyaan yang ada di sini. Terima kasih. Hadirin sekalian, tidak perlu saya sibukkan lagi, sudah sangat jelas jawaban dari Ibu Puan. Jadi tentu kita berharap agar apa yang disampaikan oleh beliau menginspirasi kita semua untuk menjadi bagian yang konstruktif dalam proses revolusi mental menuju bangsa yang besar. Demikian Ibu. Kita berikan aplaus yang luar biasa buat Ibu Puan. Terima kasih atas semua perhatiannya. Saya akhiri sesi ini dengan mengucapkan terima kasih banyak kepada Ibu Puan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya adalah pemberian cindera mata kepada para pembicara yang akan diserahkan oleh Profesor Dr. Insinyur Kadarsa Suryadi DEA. Kepada Profesor Dr. Insinyur Kadarsa Suryadi DEA kami silakan. Baiklah, dengan demikian telah selesai acara kuliah umum Peran Perguruan Tinggi dalam Mewujudkan Revolusi Mental bersama Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia pada hari ini. Terima kasih atas perhatian hadirin dalam mengikuti acara ini. Selamat siang.